Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang yang terhormat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Yang terhormat Gubernur Bali, Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster MM. Yang kami hormati Chairman Pancoran Soccer Field, Bapak Gede Widiade. Direktur Utama PT Jakarta Turisindo atau Jakarta Experience Board, Ibu Novita Dewi, serta rekan media yang telah hadir secara virtual di acara konferensi pers penundaan Turnamen International Youth Championship 2021 Bali Jakarta dan soft launching Jakarta International Stadium. Perkenalkan, nama saya Tami Sakinah yang akan memandu jalannya konferensi pers pada hari ini. Seperti konferensi pers sebelumnya ya teman-teman, konferensi pers hari ini juga dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Jakarta dan juga di Bali. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut yang terhormat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD untuk menyampaikan penjelasannya. Kepada Bapak Anies Baswedan, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan kesempatan ini kami bersama-sama, saya sendiri dan Pak Gubernur Bali, Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster, juga bersama dengan Chairman Pancoran Field, Bapak Gede Ade, dan juga dari Jakarta Experience Board, Ibu Novita Dewi. Ada beberapa hal yang akan disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Pertama, izinkan kami menyampaikan perkembangan terkait kejuaraan International Youth Championship 2021. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 di Jakarta ini tergolong terkendali. Kasus aktif ada di kisaran angka 400 dan masih terus melandai. Testing dan tracing ini di Jakarta sangat memadai, sesuai dengan penilaian dan parameter dari Kementerian Kesehatan. Tapi langkah kewaspadaan tidak boleh dikendorkan, terutama dengan berita perkembangan varian Omikron di berbagai tempat di luar negeri. Dengan melihat perkembangan varian Omikron di berbagai belahan dunia, serta setelah kami melakukan rapat dengan pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Bali, dan pihak-pihak terkait, maka kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan International Youth Championship 2021 atau IYC yang sedianya diselenggarakan pada tanggal 4 sampai 11 Desember 2021 di Bali dan di Jakarta. Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah Republik Indonesia, telah diputuskan bahwa seluruh kegiatan olahraga dan kegiatan kebudayaan yang melibatkan orang asing dan berpotensi melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan sementara ini. Kami mengapresiasi sikap pemerintah pusat yang amat berhati-hati ini, terutama dalam memilih untuk ekstra ketat menjaga perbatasan, untuk sangat ketat membatasi kegiatan dengan peserta dari luar negeri, dan juga sangat ketat membatasi kegiatan yang dapat menimbulkan daya tarik bagi publik untuk bisa mengikutinya. Memang benar, lebih baik mencegah kebocoran sekecil apapun sejak awal, sehingga kita bisa memastikan bahwa kondisi pandemi khususnya terkait dengan Omikron lebih terkendali. Maka situasi terkait yang muncul dan terkait dengan kebijakan pemerintah, kami telah menyampaikan kepada Pancoran Soccer Field untuk menangguhkan seluruh rangkaian pelaksanaan Turnamen Indonesia Youth Championship 2021 yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 11 Desember 2021
2021. Termasuk di dalamnya adalah penangguhan soft launching Jakarta International Stadium sampai dengan situasi pandemi dan penyebaran virus varian Omikron telah lebih terkendali dan lebih dapat diprediksi. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan, menjaga kesehatan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan IEC 2021 dan juga terlibat dalam pelaksanaan soft launching Jakarta International Stadium, termasuk juga masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia, agar situasi secara keseluruhan dapat terus dikendalikan dan tidak menimbulkan penyebaran yang bersifat masif. Walaupun pada akhirnya kegiatan ini harus ditunda, namun saya perlu sampaikan di sini pada semua bahwa sampai dengan menit-menit terakhir keputusan itu diambil, ada begitu banyak pihak yang telah bekerja keras, telah mengeluarkan semua sumber dayanya, energinya untuk menyiapkan acara ini. Izinkan saya menyebutkan beberapa sebagai rasa terima kasih kami atas kerja kerasnya yang luar biasa dalam mendukung persiapan penyelenggaraan ini. Pertama adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang membantu memberikan rekomendasi pelaksanaan IEC khususnya kepada Ketua Satgas COVID-19. Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, lalu Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan rekomendasi pelaksanaan IEC 2021, juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah memberikan rekomendasi pelaksanaan IEC 2021. Tentu saja mitra kami, terima kasih Pak Wayan Koster dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Bali yang bersama-sama kolaborasi dalam penyelenggaraan IEC Bali Jakarta ini. Apresiasi juga kepada PT Jakarta Turisindo yang telah menyiapkan penyelenggaraan IEC 2021 dan soft launching JIS. Kemudian apresiasi kepada PT Jakarta Propertindo yang membantu menyiapkan penyelenggaraan IEC, menyiapkan soft launching, dan yang melakukan pembangunan JIS. Kemudian apresiasi, terima kasih kepada Pak Gede dan seluruh jajaran Pancoran Soccer Field yang menjadi kolaborator pelaksanaan turnamen IEC 2021. Terima kasih juga kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta yang telah memfasilitasi tim atlet sepak bola asing pada kegiatan IEC 2021, juga kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe C Soekarno-Hatta yang memfasilitasi tim atlet sepak bola asing. Saya sampaikan juga terima kasih, apresiasi Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang memfasilitasi tim atlet sepak bola asing, juga Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 1 Soekarno-Hatta yang sudah memfasilitasi persiapan kemarin. Terima kasih juga kepada Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 1 Soekarno-Hatta yang memfasilitasi tim atlet sepak bola asing sehingga bisa berkegiatan. Terima kasih apresiasi kepada Vice President Corporate dan Channel PT Garuda Indonesia yang memfasilitasi tiket pesawat bagi tim internasional yang datang, bagi ofisial dan perangkat pertandingan. Terima kasih juga kepada PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNC TV yang membantu produksi yang sudah menyiapkan semuanya untuk bisa ditayangkan seluruh rangkaian turnamen IEC ini dan sekaligus menayangkan seluruh rangkaian launching JIS yang terpaksa harus ditunda. Terima kasih kepada semua yang sudah menyiapkan. Begitu juga dengan tempat tinggalnya para atlet, general manager dan seluruh jajaran Shangri-La Hotel yang telah memfasilitasi penginapan tim sepak bola baik yang asing maupun domestik selama berada di Jakarta. Dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang bekerja siang malam,
yang bisa menyiapkan ini sampai jam 3 pagi, melakukan koordinasi karena perbedaan waktu dengan Eropa, sehingga sering sekali menjalani malam-malam tanpa istirahat. Kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi. Insya Allah hari ini ditunda mengikuti arahan yang sudah diberikan, tapi insya Allah kita akan tetap bisa laksanakan ketika kondisi lebih terkendali. Demikian penjelasan dari kami. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Anies Baswedan atas penjelasannya. Selanjutnya telah bergabung bersama kita secara virtual yang terhormat Gubernur Bali Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster MM yang akan memberikan penjelasannya juga. Kepada Bapak Wayan Koster, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies, yang merupakan sahabat lama dan selalu bermitra kerja dengan baik. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur DKI sudah cukup dan sudah memadai, mencakup keseluruhan hal-hal yang memang sudah harus disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan penundaan pelaksanaan Indonesia Youth Championship 2021. Saya sedikit saja menambahkan, memang ada perkembangan baru yang sama sekali kita tidak rencanakan, yaitu munculnya varian baru Omikron. Dan munculnya varian baru ini menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat dan tentu saja juga pemerintah daerah di seluruh Indonesia dan termasuk DKI dan Provinsi Bali. Karena di Provinsi Bali pun seperti juga di DKI, kasus barunya hariannya memang sudah melandai dan stabil. Hari ini kasus barunya 11, sembuhnya 9, yang meninggal 0. Kasus aktifnya itu sudah pada kisaran 140-an dan hanya sekitar 70 yang dirawat di rumah sakit. Yang lain itu adalah isolasi terpusat. Jadi sebenarnya memang sudah sangat bagus kondisinya, tetapi kondisi yang baik sekarang kita alami ini semua di Indonesia dan di DKI Bali pada khususnya juga harus kita sikapi dengan satu kewaspadaan yang tinggi, karena belajar dari pengalaman negara-negara lain yang sudah menjalani vaksinasi lengkap warganya dengan persentase yang cukup tinggi dan sudah sempat juga melandai kasusnya, tiba-tiba melonjak lagi. Seperti yang berlangsung sekarang di Eropa, kemudian juga di Asia, termasuk sekarang varian baru ini sudah tadi disampaikan sudah nyampe di Singapura. Nah, tentu saja kita harus betul-betul mewaspadai, jangan sampai masuk ke Indonesia, apalagi masuk ke DKI dan Provinsi Bali. Karena pengalaman menunjukkan dari yang saya alami sendiri, dari munculnya kasus yang sempat tinggi pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, itu memerlukan waktu yang cukup lama, pengorbanan yang cukup besar, kerja keras yang luar biasa untuk bisa melandai pada situasi yang bisa dicapai sekarang ini. Saya kira arahan pemerintah pusat tentu sangat bijak
lebih baik memang kita memilih dengan memprioritaskan aspek kesehatan melindungi warga daripada kita nanti muncul kasus penularan baru yang mengakibatkan itu akan berdampak negatif melonjaknya kasus dan itu akan lebih sulit lagi kita kendalikan dan ekonomi yang tadinya sudah mulai menggeliat itu akan bisa semakin jauh dari upaya kita untuk melakukan pemulihan lebih cepat. Saya kira inilah yang menjadi pertimbangan utama kita, karena itu meskipun sebenarnya juga kita memahami adanya kekecewaan karena kejuaraan ini kita tunda, karena pertimbangan itu tentu ini harus bisa kita pahami dengan baik dan mudah-mudahan nanti akhir tahun dan sampai tahun baru tidak terjadi perkembangan atau dinamika kasus COVID-19 dengan variannya, sehingga penundaan hari ini itu bisa dilakukan tidak terlalu lama penyelenggaranya, misalnya pada bulan Januari pertengahan sudah bisa dilaksanakan. Ini doa kita semua. Saya memang mengetahui banyak sekali yang berharap dan bisa menyaksikan secara virtual jalannya Indonesia Youth Championship ini 2021, tapi ternyata belum bisa kita laksanakan karena pertimbangan tadi itu. Kita memahami demi kebaikan kita semua, demi keselamatan masyarakat kita semua di Indonesia dan Bali, DKI khususnya, terhadap keputusan ini, saya kira pada akhirnya kita memang harus memakluminya. Gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Wayan Koster atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan dari Chairman Pancoran Soccer Field, Bapak Gede Widiade, tentang pelaksanaan turnamen ini, yang tentunya harus kita tunda terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, selamat malam. Yang terhormat dan yang sangat saya cintai Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Yang terhormat dan sangat saya cintai Bapak Anies R. Baswedan, serta Ibu Novita Dewi. Ini memang hal yang sangat sulit, tapi harus kita mengerti kepada penggemar-penggemar olahraga di Indonesia. Mungkin perlu saya sampaikan 3 hal yang sangat penting. Satu, mungkin tadi Pak Anies telah menyampaikan ucapan terima kasih juga, tapi ada yang perlu kami sampaikan juga kepada Kapolda Bali, Kapolda DKI, Pak Fadil, serta Mabes Polri, sponsor, terutama rekan kita yang ada di Dubai, Salgado, serta 3 klub yang memastikan diri ikut berpartisipasi dalam International Youth Championship 2021. Tujuan PSF untuk membuat turnamen berseri adalah salah satu cara membantu program-program pemerintah yang sangat berat. Dalam hal ini adalah penanganan COVID yang terjadi khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia. Kami sangat menyadari karena tujuan kami adalah membantu pemerintah untuk menginformasikan betapa baiknya penanganan COVID di Indonesia dengan cara memahami dan mengikuti saran atau arahan dari pemerintah. Kami berharap kepedulian kami, support kami dapat memberikan dampak yang positif. Karena varian baru Omikron ini, setelah kami koordinasikan dengan rekan-rekan di Eropa, ternyata perkembangannya sangat dahsyat.
Yang pertama. Yang kedua, kami telah menghubungi ketiga klub bersama rekan kita di Dubai bahwa kejadian penundaan dengan keadaan yang sangat memaksa berupa peningkatan varian baru Omikron sangat dimengerti. Dan rekan-rekan ketiga klub yang sudah berpartisipasi dengan memberikan confirmation letter kepada kami tetap komit untuk ikut dalam International Youth Competition atau Championship di tahun ke depan. Kami akan menyelenggarakan dengan harapan apabila pandemi sudah tertangani dengan bagus, melandai, dan keadaan sangat memungkinkan untuk dimulai kembali. Untuk itu, yang ketiga, saya sangat berharap agar saran, pendapat, petunjuk dari Bapak Wayan Koster serta Pak Anies Rashid Baswedan untuk selalu memberikan signal-signal positif apabila waktu memungkinkan untuk dilanjutkan kembali atau waktu di mana kegiatan belum dapat dilaksanakan karena adanya suatu penyebab yang tidak mungkin kita hindari. Itu yang dapat kami sampaikan. Saya tahu mungkin penggemar Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid kecewa, tapi ini penundaan yang insya Allah semoga dampak positifnya akan kita rasakan dengan makin sehatnya, amannya negara Republik Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, salam sejahtera, salam sehat. Baik, terima kasih Bapak Gede Widiade atas pemaparannya. Kita semua tentu berharap ya Pak, melalui turnamen seperti ini, kelak dapat melahirkan bibit-bibit muda atlet sepak bola tanah air yang bisa meregenerasi atlet-atlet berkualitas kita saat ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari Direktur Utama PT Jakarta Turisindo atau Jakarta Experience Board kepada Ibu Novita Dewi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, serta Bapak Gede Widiade selaku Ketua Pancoran Soccerfield. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seiring dengan perkembangan situasi pandemi yang ada, tentunya kami sangat menghargai tindak cepat pemerintah di dalam merespon perkembangan pandemi. Kami sangat mendukung dan mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Bali, dan juga pemerintah pusat yang telah menempatkan kesehatan dan keselamatan publik di atas segalanya. Kami JXB sebagai promotor akan beradaptasi sesuai situasi terkini. Kita semua tentunya berharap agar kondisi pandemi di Indonesia dapat ditangani dengan cepat seperti sebelumnya, sehingga industri pariwisata dapat kembali bergerak. Penundaan ini tentunya tidak mengecilkan fakta bahwa kita tetap berbangga dan kita tetap berbahagia karena memiliki fasilitas olahraga dan hiburan berkelas internasional. Untuk itu kami menghimbau kepada semua pihak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tertib, teliti, dan menyeluruh agar situasi pandemi segera membaik. Sehingga cita-cita kita semua untuk melanjutkan program soft launching JIS dan IYC 2021 ini dapat terlaksana. Dalam kesempatan ini juga JXB selaku promotor dari IYC 2021 dan juga soft launching Jakarta International Stadium mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kolaborator yang hingga saat ini memiliki semangat yang sama, yang telah menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung penyelenggaraan acara ini. Semoga kolaborasi ini dapat dilanjutkan dengan segera. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bu Novita Dewi atas penjelasannya. Demikian teman-teman media, penjelasan dari para narasumber konferensi pers hari ini. Saya mewakili segenap jajaran Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Bali, dan Pancoran Soccer Field memohon maaf atas penundaan turnamen International Youth Championship 2021 maupun soft launching Jakarta International Stadium. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman media yang sudah hadir. Kami pamit undur diri. Salam sehat selalu dan semangat untuk Indonesia bangkit. Aturan PPKM telah membolehkan tempat usaha makanan melayani dine-in atau makan di tempat. Meski angka kasus sudah turun, pandemi COVID-19 masih ada. Cepat atau lambatnya penanganan sangat tergantung kerjasama warga untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan dimanapun berada. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kondisi ini? Tahu diri dalam setiap situasi. Tahu diri jika kapasitas tempat makan sudah penuh, putar balik dan cari alternatif lain yang lebih aman dan bisa jaga jarak. Pas lepas masker untuk makan, fokus aja selesaikan makan. Ngobrol bisa nanti, agar semua tetap aman. Walaupun belum ada petugas yang ingatkan, tahu diri ya, untuk segera menyudahi dine-in sesuai waktu yang ditetapkan. Tahu diri untuk tidak kumpul-kumpul dulu. Nggak perlu takut dianggap cupu karena menolak ajakan teman yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Tahu diri untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Ciptakan kegiatan yang membuat kamu terhubung dengan segala hal yang bikin happy. Dan bantu pemerintah dalam upaya penegakan ini dengan melaporkan jika menemui pelanggaran PPKM melalui aplikasi Jaki. Apakah kamu sudah cukup peduli untuk saling menjaga sesama? Atau senang sesaat dengan resiko yang membahayakan dirimu dan orang-orang di sekitar? Pilihan ada di tangan kita.